Selamat siang Pak, saya atas nama Veronica Edelsi Mumur, NIM 217111038, Prodi Pendidikan Informatika semester 6. Di sini saya akan menjelaskan pencurian data kredit pelanggan di Peritel online. Insiden pencurian data kredit pelangganan di Peritel online adalah suatu kejadian yang melibatkan akses ilegal atau pencurian informasi sensitif seperti nomor, kartu kredit, nama, alamat, dan data pribadi lainnya dari sistem atau basis data Peritel online yang beroperasi secara daring. Yang pertama, jenis ancaman. Pencurian data kredit pelanggan berasal dari berbagai jenis ancaman keamanan informasi. A. Serangan phishing, melibatkan pengiriman email palsu yang menipu pengguna untuk mengungkapkan informasi pribadi atau mengunduh malware. Yang kedua, penetrasi jaringan. Penetrasi ilegal ke dalam jaringan Peritel online melalui eksploitasi kelemahan keamanan yang ada. Yang ketiga, malware. Pemasangan perangkat lunak berbahaya pada sistem Peritel untuk mencuri data atau mengendalikan sistem secara tidak sah. Yang B, dampak pencurian data kredit pelanggan memiliki dampak yang serius, antara lain yang pertama, potensi penipuan. Data kredit yang dicuri dapat digunakan untuk penipuan keuangan seperti pembelian barang secara ilegal atau pembukaan akun palsu. Yang kedua, kerugian keuangan. Peritel bisa mengalami kerugian finansial akibat kepada pelanggan yang berdampak dan biaya pemulihan data. Yang ketiga, kerugian reputasi. Insiden ini dapat merusak reputasi Peritel dalam pandangan pelanggan dan masyarakat umum, mengakibatkan kehilangan kepercayaan dan penurunan jumlah pelanggan. Seorang peretas yang mahir dalam teknik phishing berhasil menciptakan email palsu yang sangat meyakinkan peniru komunikasi resmi dari Peritel terkenal. Email tersebut berisi permintaan palsu kepada pelanggan yang memperbarui informasi kredit mereka dengan mengklik tautan yang disediakan. Ceritakan bagaimana ancaman tersebut berhasil dilancarkan dan efeknya terhadap entitas yang terkena dampak. Bagi pelanggan yang terkena dampak kerugian finansial dan risiko penipuan yang mungkin terjadi sangat mengganggu. Mereka harus memantau aktivitas keuangan mereka dengan lebih cermat dan mungkin harus melibatkan atau mengganti kartu kredit yang terpengaruh yang juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan biaya tambahan. Berikut adalah beberapa kerentanan yang sering dimanfaat oleh pelaku ancaman dalam insiden pencurian data kredit pelanggan. Yang pertama, kurangnya enkripsi data. Data yang disimpan tanpa enkripsi rentan terhadap pencurian oleh pelaku yang dapat mengakses sistem atau database secara tidak sah. Yang kedua, kesalahan konfigurasi. Konfigurasi yang salah pada sistem atau server dapat meninggalkan celah yang dapat dieksploitasi oleh pelaku atau pencuri data. Yang ketiga, serangan malware. Penggunaan perangkat lunak jahat seperti malware, ransomware, atau keylogger dapat memungkinkan pencuri untuk mencuri data dengan pencuri kredensial atau mengakses data yang disimpan. Yang berikut kerentanan dalam insiden pencurian data kredit pelanggan di Peritel online bisa terjadi karena sejumlah faktor yang meliputi yang pertama, kelemahan sistem keamanan.
Berapa peritel online mungkin memiliki sistem keamanan yang kurang optimal atau tidak diperbarui secara teratur. Yang kedua, kelemahan sistem keamanan. Beberapa peritel online mungkin memiliki sistem keamanan yang kurang optimal atau tidak diperbarui secara teratur. Yang ketiga, kelemahan sistem keamanan. Beberapa peritel online mungkin memiliki sistem keamanan yang kurang optimal atau tidak diperbarui secara teratur. Yang keempat, kurangnya kesadaran keamanan. Kurangnya kesadaran keamanan tentang praktik keamanan yang tidak baik di antara karyawan dan pengguna. Yang berikut beberapa contoh praktik keamanan teknologi dan kebijakan yang dapat meningkatkan keamanan dalam mengatasi data kredit pelanggan di peritel online. Yang pertama, penggunaan sistem enkripsi. Mengenkripsi data sensitif seperti nomor kartu kredit dan informasi pribadi pelanggan saat disimpan atau ditransmisi melalui jaringan. Yang kedua, tokenisasi. Pengguna tokenisasi untuk menggantikan nomor kartu kredit dengan token unik yang tidak dapat diprediksi secara langsung jika data tersebut disusupi. Yang ketiga, keamanan meliputi faktor. Mengimplementasikan sistem autentikasi multifaktor seperti SMS, OTP, aplikasi autentikator, atau biometrik untuk memperkuat perlindungan akses ke informasi penting. Yang keempat, pemantauan transaksi. Yang kelima, pelatihan karyawan. Yang keenam, kebijakan keamanan data. Yang ketujuh, pembaruan sistem dan perangkat lunak. Yang kedelapan, audit keamanan reguler. Yang kesembilan, pengolahan reguler. Yang kesepuluh, komitmen privasi. Yang berikut insiden pencurian data kredit pelanggan di peritel online. Yang pertama, pentingnya keamanan data. Yang kedua, sistem enkripsi yang kuat. Yang ketiga, pelatihan karyawan. Yang keempat, pemantauan aktivitas yang mencurigakan. Yang kelima, kebijakan keamanan data yang jelas. Yang keenam, audit keamanan rutin. Yang ketujuh, transparansi dan tanggung jawab. Yang kedelapan, kemitraan dengan penyedia keamanan. Yang kesembilan, pengelolaan krisis dan tanggapan cepat. Yang kesepuluh, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Baik, sekian presentasi yang saya buat. Sekian dan terima kasih.